Barakallahu fikum. Allah yang maha tinggi dan maha pemurah selalu mengawasi kita dengan keadilannya, dengan keluasan ilmunya. Hukumannya memang benar akan datang kepada pelanggar, perlindungannya memang datang kepada orang-orang yang terzalimi, pasti. Renungi riwayat ini. Musa alaihissalam pernah satu waktu berkata kepada Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Allah, saya ingin melihat keadilannya Allah. Allah balas melalui Jibril alaihissalam, sampaikan kepada Musa, hai Musa, kau tidak bisa sabar kalau mau menilai keadilanku. Kau manusia, punya kapasitas. Susah kau mau menilai keadilannya sang pencipta. Kata Musa, dengan taufikmu ya Allah, saya akan coba. Baiklah, Allah tunjukkan satu kejadian saja, satu kasus saja. Hai Musa, pergi ke mata air ini. Pergilah Musa alaihissalam ke mata air itu. Pas tiba di mata air itu teman-teman, Allah memerintahkan Musa alaihissalam hanya lihat saja, nggak buat apa-apa, cuma melihat. Ada kejadian. Rupanya ini di padang pasir luas, ada mata air, ada air mengalir. Datang satu orang nunggangi kuda, lewat di situ. Orang ini minum, turun dari kudanya minum, rupanya di sisi pinggang sebelah kirinya ada kantong isinya banyak duit. Waktu itu jatuh di dekat air itu, orang ini nggak tahu, minum air pergi naik kuda. Musa alaihissalam lihat ini kejadian pertama ya. Tidak lama kemudian datang anak kecil, umurnya 9 tahun, 10 tahun, belum balik datang. Minum air di situ, dia lihat ada kantong duit, diambil sama anak itu. Pergilah anak ini. 2. Yang ketiga, datang orang buta. Orang buta ini mau sholat. Dalam kisah ini dikatakan mau sholat. Allahu alam, pada zaman Nabi Musa alaihissalam sholatnya apa sama dengan kita nggak tahu. Ya. Tapi jelas mereka punya ibadah, sholat gitu kan. Apakah jumlah rakaatnya sama? Allah alam, karena kita tahunya jumlah rakaat kita berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam, karena Musa sendiri waktu kejadian Isra dan Mi'raj meminta kepada Allah Muhammad SAW agar meminta diringankan sholatnya kan. Baiklah. Orang ketiga ini wudu, orang buta. Dia dengar suara air, dia wudu. Waktu dia lagi wudu mau sholat, orang yang naik kuda kembali. Dia cari mana uangnya nih. Lalu dia bilang, Pak buta, kamu ya yang ambil uang saya. Kata orang buta itu, saya nggak ambil uang. Saya buta, uang apa? Saya nggak bisa lihat. Enggak, kau pasti ambil uang. Tadi saya turun di sini, saya minum sini, uangnya jatuh di sini. Enggak, ribut, cekcok, akhirnya si penunggang kuda membunuh si buta. Sudah selesai. Buyar gitu. Sudah bubar sekarang, pergi orang yang itu, uangnya sudah hilang, si buta sudah mati di situ. Musa alaihissalam lihat. Musa berdoa sama Allah, ya Allah, saya nggak sabar lihat ini. Ini kejadian. Mereka tidak saling tahu nih ceritanya, tapi Musa lihat dengan mata kepala, jadi tahu maksudnya, kasusnya kan. Lalu Jibril datang mengatakan, hai Musa, Tuhan mau mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan, makanya sudah dikatakan kau tidak akan sabar, hai Musa. Tapi perlu kamu tahu, Tuhanmu Allah maha mengetahui dan maha adil. Begini ceritanya. Si penunggang kuda itu tadi yang jatuh duitnya dengan hikmah Allah jatuh dari dia. Itu adalah tuannya, majikannya, anaknya, ayahnya si anak yang mengambil uang. Anak ini tidak tahu kalau ini majikan ayahnya dulu. Tapi rupanya ayahnya si anak ini pernah bekerja sama si penunggang kuda. Pernah bekerja sama penunggang kuda ini tidak memberikan gajinya. Dan subhanallah gajinya senilai kantong itu. Jatuh dengan hikmah ilahi. Anak ini nggak tahu kalau ini dulu yang zalimi ayahnya. Dia datang mau minum di padang pasir, ada duit diambil. Allah dengan kemahaadilannya memberikan haknya si ayah anak ini dengan caranya. Lalu yang buta bagaimana? Kata Jibril alaihissalam, si ayah ini, ayahnya anak, pada saat dia tidak dikasih gaji oleh penunggang kuda, dia pun mencari kerja di sana sini, sampai akhirnya dia bertemu sama si buta. Ini si buta dulu bukan orang buta. Lalu si buta ini dengan sebuah kejadian membunuh ayahnya si anak. Jadi dua orang ini yang jatuh duitnya penunggang kuda pernah mengambil hartanya ayahnya si anak. Si buta ini membunuh ayahnya si anak. Anak ini nggak tahu. Akhirnya Allah membuat si buta dibunuh oleh penjahat juga karena dia membunuh ayahnya si anak.
Coba bayangin teman-teman, kalau kita di posisi manusia, bisa kita paham ini? Rumit sekali. Itu baru satu kasus. Bayangin berapa kasus ini. Hah? Itu hakim hadapin masalah saja bisa nggak tidur dia di pengadilan. Bagaimana kalau seluruh dunia ini masalah? Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini teman-teman sekalian? Bagaimana Allah mengawasi, mengontrol, dan kalau orang beriman berada di relnya Allah, nggak usah khawatir. Nggak usah jadi orang munafik, nggak usah jadi orang kafir, orang mukmin enak. Dan Allah Maha Adil, pasti mengambil hak kita. Bayangkan ayahnya si anak ini sudah mati loh, Allah masih kembalikan haknya dengan caranya Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka mau ngatur tipu daya, aku juga mengatur tipu daya, kata Allah. Nggak bisa buat apa-apa mereka. Jadi teman-teman sekalian, tidak usah khawatir. Ada banyak orang lemparkan isu umat Islam lagi terdesak, nanti akan dibantai. Isu semua. Kita punya wahyu dari langit, orang beriman akan menang. Selesai konsepnya. Mati terbunuh, mati syahid. Tertolimi, ambil haknya di akhirat. Nggak ada yang hilang. Nggak ada yang hilang. Jadi bagaimana saja kita berada di realnya Allah. Dan setiap kali antum menghadapi sebuah masalah teman-teman sekalian, yang paling pertama lakukan muhasabah diri sendiri dulu. Bisa saja Allah mau kita beristighfar dengan hikmahnya. Kita punya salah, bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita tobat kepada Allah SWT. Insya Allah kalau itu permasalahannya, connect nanti sisi itu berhenti gitu. Pemicu kita jadi masalah ini akan berhenti dengan hikmah Allah. Karena sebenarnya sumbernya di sini. Kalau kita tidak melakukan perbuatan, sudah tenang aja. Pasti ada sesuatu yang Allah inginkan, peninggian derajat kah? Akhirnya nanti orang dikenal, nanti anjur ini, A, B, C, banyak hal lah. Kita berada di ranah, di zona yang dikuasai oleh Allah teman-teman sekalian. Allah melihat, Allah mengawasi segala-galanya. Orang beriman akan tentram dengan itu.